Pada akhir Juni 2023, Realitas bertolak ke Majalengka untuk melihat wajah Bandara Internasional Kertajati. Suasana sepi sudah mulai terasa saat Realitas memasuki bandara. Lahan parkir hanya diisi beberapa kendaraan saja. Selebihnya terdapat pedagang kaki lima dan warga sekitar untuk menikmati megahnya bandara internasional. Di dalam terminal penumpang, tidak terlihat kesibukannya, hanya petugas kebersihan dan karyawan bandara yang kami lihat. Ya, pada bulan Mei dan Juni 2023, Bandara Kertajati mulai beroperasi perdana melayani penerbangan haji. Sedangkan untuk rute terjadwal, terdapat maskapai AirAsia tujuan Kertajati Kuala Lumpur yang terbang di hari Rabu dan Minggu. Setelah itu, bandara kembali sepi. Biaya operasional bandara ini disebut mencapai 5 miliar rupiah dalam sebulan, sementara pemasukan yang didapat kurang dari 10%. Dengan rute terjadwal pesawat seminggu 2 kali, ini artinya pihak bandara terus-terusan merugi. Ini ya kalau kita sampaikan saja lah itu. Kita itu kan bandara sebesar ini itu kan sebenarnya itu harusnya itu memang cukup mahal lah ya gitu. Listrik aja kalau dihidupkan itu ya, itu bisa 1,4-1,5 miliar setiap bulan, itu baru listrik saja kan seperti itu. Namun kalau di kita kan juga efisiensi nih, ya makanya mohon maaf nih agak panas karena kita mati-matiin kan gitu. Nah kalau pada saat sekarang untuk SDM, untuk kebersihan, perawatan, pemeliharaan itu segala macam itu ya bisa sampai termasuk juga ya operasionalisasi lah untuk bandara itu bisa 4-5 miliar setiap bulan. Semenjak pandemi, tidak ada lagi penerbangan di bandara ini. Bandara mengalami peningkatan penumpang karena adanya penerbangan haji. Ini dilihat dari data grafik pergerakan penumpang 5 bulan terakhir. Artinya, dalam 5 bulan ini saja, hanya terdapat 788 penumpang saja. Lokasi bandara disebut kurang strategis. Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan, dipilihnya Kertajati menjadi bandara sudah keliru. Saya sudah katakan dari awal bandara jangan dibangun karena saya tidak baca studi kelayakan, tapi melihat lokasinya saja sudah tidak jelas. Itu bandara di luar kehidupan ya, dan tanah kosongnya sekian puluh hektar baru dipakai sepertiganya. Saya sudah ke sana berkali-kali, saya tanya pada pengelolanya ini mau diapakan, sepertiga untuk bandara, 2/3 untuk industri. Sudah dibebaskan belum? Belum. Mana ada industri mau ke situ kalau tanah belum dibebaskan. Jadi intinya dari desain pemikiran awal itu sudah salah. Ya kan? Karena akses ke sana tidak ada. Orang dari Bandung mau ke Kertajati jauh harus lewat Cipali. Sekarang kan Cisumdawu, tapi kan sudah 5 tahun mungkin bandara itu nganggur. Ya, jadi secara finansial juga tidak menguntungkan. Fenomena bandara sepi juga terjadi di ujung timur Pulau Madura bernama Bandara Trunojoyo di Kabupaten Sumeneb. Pada tahun 2022, pemerintah meresmikan bandara ini untuk melayani kebutuhan transportasi udara warga Madura. Namun tingginya harga tiket menjadi persoalan utama bagi masyarakat untuk memilih terbang dari Bandara Trunojoyo. Para maskapai angkat kaki karena besarnya biaya operasional tak sebanding dengan jumlah keterisian kursi. Adanya kenaikan-kenaikan operasional dari pihak maskapai seperti kenaikan biaya aftur sehingga tiket juga berangsur naik. Namun demikian kita juga dari Kementerian Perhubungan Pusat sudah mengatur dengan adanya tarif batas atas dan tarif batas bawah sehingga di situ masyarakat kemungkinan merasa berat dengan tarif yang ada saat ini. Tak bisa disangkal, maskapai undur diri dari sebuah bandara karena sepi penumpang. Secara bisnis,
perusahaan penerbangan tak mau merugi. Maskapai selalu mengincar rute penerbangan yang dianggap manis atau bandara dengan potensi lalu lintas udara yang padat. Kalau bicara tentang bandara mangkrak ya, sebetulnya kalau mangkrak ini lebih ke arah istilah tidak difungsikan sama sekali. Tetapi ini masih fungsi. Tetapi kalau bisa dikatakan mungkin tidak maksimal. Mungkin karena penumpangnya sedikit dan segala macam. Istilahnya maskapai ada kemudian menghilang, Ini lebih kepada mungkin maskapai sendiri juga melihat bahwa ini bukan rute yang manis untuk mereka jalankan. Entah apa motivasinya waktu mereka mulai menjalankan seperti itu, saya juga nggak tahu. Jadi intinya kembali lagi, maskapai mau membuka nggak? Kalau maskapai mau membuka jalurnya, siapa yang mau menanggung? Deretan bandara sepi era Joko Widodo seharusnya dibangun dengan kajian profesional. Meskipun banyak bandara mangkrak, pemerintah tetap gencar membangun bandara baru. Gelontoran dana jumbo dari APBN semestinya digunakan sesuai kebutuhan. Jika bermodal ambisi, bisa jadi mega proyek tersebut hanya dinilai sebagai prestasi politik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.